Jadi umpamanya obat-obat untuk hewan dia juga sedianya terbatas, dia tidak tersedia di komunitas. Kemudian juga eh, sebagian besar juga masih menggunakan obat manusia untuk diberikan kepada hewan. Dan di luar bagian bisa diberikan kepada hewan, dan sebagian juga bisa diberikan kepada manusia yang bisa diperuntukkan untuk hewan dan manusia, ada yang hanya untuk manusia saja, dan ada yang untuk hewan saja. Begitu. Jadi karena setiap eh, spesies itu juga tidak semuanya bisa toleran terhadap obat-obatan, hewan tertentu itu ya tidak terima obat karena tidak mempunyai enzim metabolismenya misalnya seperti itu. Nah, nanti akan beberapa eh, substance yang berbahaya untuk diberikan ke hewan. Nah, perhatian kalau misalnya ada yang memiliki hewan eh, mengajukan ke apotek gitu ya, kemudian kita mau melayani dikasih berikan OTC begitu ya. Oke, kemudian langkah ke slide selanjutnya yang ya referensi obat. Di beberapa referensi antara lain ini ya, masih banyak yang lainnya, tapi setidaknya mengenal ini itu juga udah keren gitu ya untuk satu SKS. Pertama, untuk yang setara dengan ISO atau informasi spesial obat yang kita punya manusia itu, obat itu punya indeks obat hewan Indonesia. Bukunya ada di lab kita, di lab MFM, baik lab bawah maupun lab atas ada. Cuman kemarin tidak terpraktik bisa diperlakukan tapi ternyata tidak lagi. Kemudian FDA ada bisa dikit nanti ya, kalau adik-adik sudah mendapatkan PP ini nanti akan saya unggah di L. Kemudian poison control dari ASPCA.org, adik-adik bisa refer obat-obat apa yang tidak boleh untuk spesies itu, kemudian dalam apapun bahan-bahan yang dari rumah tangga yang biasa digunakan di rumah tangga dan tidak dapat untuk. Kemudian interaksi ya, misalnya kalau kita tidak bisa diakses harus berbayar dari plum.com. Jadi interaksi obat. Saya kemarin kita juga sudah ini lagi interaksi obat pada hewan. Ya. Kemudian belajar kali ini nah, tidak dalam saya masih saja mengenal apa dalam obat nah, obat hewan sendiri eh, pada hewan. Oke, diberi waktu kan. Ini adalah pemandangan bagaimana orang di luar negeri akan studi tentang bagaimana peran apotek di veterinary di farmakomunis. Ya, ya, ada beberapa pertanyaan yang kan berkaitan dengan attitude terhadap apa namanya potensi kolaborasi antara apoteker dan veteriner atau dokter hewan. Jadi kalau ditanyakan apakah tertarik untuk berkolaborasi, menjawab secara positif lebih dari 84%. Dan setara masif dan veteran bisa meningkatkan outpatient-nya ada hewannya bukan manusianya ya kalau kita seperti pemiliknya itu klien gitu ya kalau saya memanggil pasien memanggil klien yang mungkin misalnya ada anjing dogi gitu ya resep untuk anjing dogi begitu ya kucing
ini apa bapak siapa gitu ya. Biasanya memanggilnya seperti. Jadi ternyata dia juga punya respon yang baik untuk apa namanya atau sepakat bahwa kolaborasi itu bisa meningkatkan patient outcomes. Kemudian pada peran role of the pharmacist. Nah, lihat di sini dari variety telling at owners itu dinilai paling rendah. Nah, orang paling rendah ya kita bisa lihat salah satu sebabnya adalah lack of confidence in pharmacists' ability and knowledge to effectively counsel on this medication in multiple non-human species. Itu saja memang tidak terpapar tentang masih veteriner gitu ya. Kemudian uh, rumit sekali mempelajari masih veteriner karena kita mempelajari anatomi fisiologi dari setiap hewan beda-beda gitu ya. Ruminansia, kemudian hewan-hewan seperti ular, iguana, apa namanya buaya dan yang lain-lain itu ya. Jadi mayoritas dokter hewan tidak melihat bahwa peran apteker meliputi konseling klien atau pemilik hewan. Jadi karena selama ini tidak terlalu praktek, ya dokter hewan ya stick jadi skeptis ya itu ada di dalam kita. Kemudian kalau memulai hewan ini belum ada peraturan di Indonesia. Jadi saya adaptasi dari aturan apa pelayanan kefarmasian, nomor seri, nama alamat dokter hewan, penulis resep dan sebagainya ada yang khas di pelayanan dokter resep dokter hewan ini ya, yaitu ada peringatan berupa withdrawal times. Apa itu withdrawal times? Jadi ini berlaku untuk hewan-hewan yang akan dipanen untuk kita konsumsi dagingnya, telurnya, susunya, atau apa lagi ya biasanya ya. Ya itu ya kayaknya yang paling banyak ya. Eh, Daging, susu, telur gitu ya. Untuk menghindarkan paparan obat itu, residunya bisa masuk ke manusia, itu di stop dulu beberapa waktu agar bisa menghindarkan residu, bisa diteruskan kepada konsumennya, gitu ya. Jadi waktu minimal untuk mencegah apa namanya residu itu bisa dikonsumsi oleh manusia itu adalah withdrawal times. Misalnya suatu obat itu taruhlah antibiotik diberikan kepada ayam gitu ya, withdrawal times-nya 2 hari. Misalnya begitu, yang berarti obat itu harus dihentikan 2 hari sebelum ayamnya dipanen untuk disembelih atau diambil telurnya dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini penjelasan lebih rinci dari yang sebelumnya, slide sebelumnya, saya skip bagian ini. Nah, ini tampilan dari websitenya Plugs mengenai interaksi obat dan juga bisa dilengkapi dari data dari FDA tentang adverse drug experiences di veterinary pharmacy. Kemudian ini contoh interaksi obatnya. Nah, rata-rata ya kasusnya mirip-mirip seperti yang ada di manusia begitu ya, bahwa antasida itu berinteraksi dengan tetrasiklin, dapat menurunkan absorpsi dan sebagainya. Nanti ini saya rasa tidak perlu dihafalkan, ini hanya sebagai contoh membuka mata kita, awareness kita bahwa obat itu juga terjadi interaksinya pada hewan dan beberapa itu juga interaksinya itu pada fase yang sama. Beberapa saya katakan tidak seluruhnya. Nah, kemudian ada yang unik lagi di peresepan atau pelayanan obat hewan, ada yang namanya peresepan obat populatif. Nah, jujur saja ini tuh belum ada di peraturan apapun. Bahkan format resep ini tuh dirancang oleh dosen-dosen kita, saya sebut Prof. Ika, Bu Nunung, kemudian Prof. Endang gitu ya. Karena kemarin ada tuntutan memang untuk mengadakan pelatihan farmasi veteriner
Kemudian salah satu yang menjadi PR bagi teman-teman kedokteran hewan dan Asosiasi Obat Hewan Indonesia itu adalah peresepan untuk hewan yang populatif seperti ayam, bebek, begitu ya. Itu seringkali tidak punya format spesifik, jadi hanya orek-orekan begitu. Nah, tentu itu tidak ideal karena tidak layak untuk didokumentasikan juga. Jadi kemudian memformat bagaimana ya caranya supaya resep itu juga ada formatnya, resep untuk hewan populatif atau ada apa namanya ada formatnya sehingga jelas identitas, kemudian identitas obatnya, identitas penulis resepnya, kemudian untuk diberikan kepada berapa banyak hewan dan sebagainya itu bisa terdokumentasi dengan baik. Nah, contohnya ini ya, dari yang bagian atas itu masih sama seperti resep dokter biasanya, dokter manusia. Nah, karena pada ayam ini dicampurkan pada pakan, jadi disebutkan nama pakan yang akan dicampurkan, kemudian jumlahnya kita bisa lihat ya di sini ini ditujukan untuk 3.000 ekor ayam, makanya jumlahnya itu 1,5 ton itu ya, 1.575 kilogram jumlah pakannya. Kemudian ditambahkan obat di sini dengan merek Eustin 12% dengan nomor registrasi obatnya. Registrasi obat untuk obat hewan itu bukan ke Kemenkes ya, adik-adik, tapi ke Kementan gitu ya. Jadi nanti kalau ada apoteker bekerja di area pabrik obat hewan itu registrasinya mungkin juga ke Kementan. Kemudian juga kalau yang sekarang farmasi veteriner ini juga sebenarnya masih PR ya. Karena ini tidak bisa diregistrasikan ke Kemenkes, teman-teman. Nah, jadi ini masuk tenaga kesehatan apa bukan ya jadinya. Kemudian ini ditampurkan, kemudian dibuat menjadi 7 pulvis, diberikan 1 kali sehari, pagi hari bersama pakan, lama pemberian selama 7 hari, waktu henti obat itu adalah terjemahan dari withdrawal times tadi ya 2 hari. Peringatan tidak digunakan untuk ayam yang sedang bertelur gitu ya. Oke, kemudian pro-nya siapa? Ayam broiler, kategori ternak ayam. Diagnosis koksidiosis. Jumlah populasi 3.000 ekor. Umur dan berat badan 15 hari, berat badan rata-rata 725 gram. Karena umurnya mereka itu dalam satu farm itu sama, jadi biasanya berat badannya juga simpangannya kecil ya. Tuh. Kemudian ini contoh pemberian obat pada anjing dan kucing. Nah, satu hal yang perlu saya kenalkan juga bahwa pemberian obat itu pada hewan juga dipengaruhi oleh salah satunya body orientation atau ini kalau kita ini kan sebagai manusia itu kan relatif dalam keadaan tegak, jadi tubuhnya itu vertikal terutama terhadap bumi ya, gitu ya. Jadi minum obat itu tidak banyak terkendala gitu ya untuk menelannya karena memang tidak melawan gravitasi begitu ya. Tapi kebanyakan hewan itu orientasi badannya tuh horizontal ya. Kita kan berdirinya tegak. Tapi kalau misalnya anjing, kucing itu orientasi badannya itu horizontal, lebih besar porsi bagian tubuh yang sifatnya itu mendatar gitu. Nah, beberapa hewan yang seperti itu, terutama yang lehernya tidak terlalu panjang atau body orientation-nya itu apa namanya horizontal bukan vertikal, itu kita perlu bantu dorong dengan misalnya pemberian sekian mililiter air gitu. Kemudian ya sebenarnya sama juga kita juga kalau minum obat itu nggak bisa nelen tablet begitu saja ya perlu air. Nah tapi jangan dibayangkan nanti kalau misalnya memberikan tablet atau kapsul ke anjing itu begini tok gitu ya. Beberapa itu perlu diberikan air untuk membantu mendorong obatnya itu ya. Jadi ini pemberian tablet atau kapsul ke anjing bisa digunakan dengan tangan dengan alur seperti ini. Serem sekali ya. Ini harus dekat tentunya ya anjingnya dengan apa caregivernya ya. Atau menggunakan peeling gun. Nah, peeling gun
Nanti saya tunjukkan di belakang. Ini pemberian suspensi atau larutan atau juga sirup kepada anjing tidak dari depan supaya lebih efisien kita berikan lewat sela-sela giginya di bagian samping. Jadi lebih dekat ke tenggorokan. Nah, ini yang namanya peeling gun tadi ada yang bentuknya stainless steel dan juga ada yang bentuknya seperti ini, plastik gitu ya. Cara makainya dimasukkan ke ujung peeling gun, kemudian nanti ditembakkan dengan pelengernya yang di belakang. Nah, ini tadi yang pemberian pada apa namanya kucing ya sama sebenarnya sama dengan pemberian kepada anjing. Bisa menggunakan tangan kosong, bisa juga menggunakan peeling gun. Kemudian ini aplikasi peeling gunnya. Nah, ini contoh pemberian tetes mata pada kucing. Nah, ini contoh pemberian insulin pada anjing dan memang ada insulin yang diformulasikan khusus untuk hewan. Contoh mereknya adalah Vetsulin, kemudian ada Caninsulin. Nah, kemudian juga ada insulin yang bisa diberikan ke kedua jenis pasien, baik kepada manusia maupun kepada hewan. Gitu ya. Contohnya adalah Humulin N dan Detemir. Oke, mohon maaf. Sebentar, tadi ada yang belum presensi ya? Waktunya kelewatan ini. Mudah-mudahan masih bisa. Coba adik. 12, masih bisa tidak? Masih bisa ya? Apa masih ada yang belum presensi? Ya, siapa lagi yang belum? Sudah? Bisa saya tutup ya? Oke, saya lanjutkan. Kurang sedikit lagi. Baik. Ini contoh tadi apa namanya insulin pada hewan. Kemudian ini adalah poison control. Nah, saya sampaikan untuk awareness bagi adik-adik membuka pengetahuan bahwa tidak semua obat itu kompatibel untuk diberikan kepada hewan. Jadi hati-hati, kita tidak bisa sembarangan yang namanya pelayanan suami dikasih pada hewan, terutama kalau itu diberikan secara sistemik gitu. Kemudian juga kita akan mengenal beberapa jenis makanan, misalnya dari tanaman, kemudian juga dari eh, buah-buahan, gitu ya, eh, spice atau rempah-rempah, kemudian juga ada bahan-bahan yang biasa ada di dalam rumah tangga yang tidak bisa dipaparkan pada hewan. Nah, ini contohnya OTC products. Contohnya NSAID, paracetamol, ibuprofen, naproxen tidak bisa diberikan kepada hewan. Contohnya utamanya misalnya pada anjing dan kucing, ya. Paracetamol, ibuprofen itu tidak bisa diberikan pada anjing, kucing karena mereka tidak punya enzim pemetabolismenya. Kemudian cold and cough remedies seperti pseudoephedrine, phenylephrine, oxymetazoline, topical product, zinc oxide itu seperti yang adik-adik racik dulu waktu di Farmasetika 2, dulu itu pernah membuat eh, pasta zinc oxide gitu ya yang kegunaannya sebagai anti iritan, biasa aplikasinya sebagai rash cream atau anti ruam, krim untuk ruam popok misalnya, kemudian juga krim untuk em, dekubitus atau luka tekan begitu ya. Kemudian zinc oxide ini juga komponen yang ada di sunscreen. Eye drop contohnya tetrahydrozolin. Jadi jangan kasih Insto, Prohto, Braito ke hewan. Kemudian vitamin dan suplemen seperti iron, kemudian vitamin D, high dose vitamin A karena toksik.
chewable supplement containing xylitol, jadi beberapa suplemen, dan juga kalau kita itu permen-permen penyegar nafas, bahkan sikat gigi, pasta gigi itu ya juga banyak mengandung xylitol, itu tidak bisa diberikan pada anjing. Hewan. Nah, contohnya untuk dari kelas tanaman dan buah-buahan ini ada apple, geranium, dahlia, mint, snake plant. Snake plant itu eh, lidah mertua kalau tidak salah ya. Di diterjemahkannya di bahasa Indonesia ini bukan tanaman ular, tapi lidah mertua itu. Kalau saya tidak salah, tidak bisa diberikan pada anjing. Ya mungkin kalau yang tanaman-tanaman itu mungkin kita tidak terlalu khawatir dan beberapa itu tidak populer ditanam di rumah begitu ya. Saya geranium, dahlia itu jarang-jarang. Tapi onion, apple, mint itu banyak ada di sekitar kita, ada di makanan-makanan kita juga. Kemudian untuk kucing itu tidak bisa dapat apple, garlic, lemon, onion, taro, tobacco. Horses ya, kuda tidak bisa kena cherry, chives. Chives itu kucai yang ada di seperti daun bawang tapi lebih lembut, lebih pipih, lebih halus gitu ya. Ada di masakan-masakan Chinese food gitu ya. Kemudian lemon, lime, onion, orange. Nah, kemudian juga avocado tidak boleh diberikan untuk burung, rabbit, donkey, horses, ruminant, including sheep and goats. Kemudian coklat, kopi itu juga eh, apa namanya toxic. Nah, kalau untuk yang hewan-hewan peliharaan itu pada anjing dan kucing mereka toksik ya, coklat, kopi. Jadi kalau anjingnya atau kucingnya di rumah ulang tahun jangan dikasih Black Forest, gitu ya. Kasih aja tuna gitu ya, atau yang lain gitu ya. Kemudian yang lain-lain saya tunjukkan ini untuk household equipment tidak boleh kontak dengan pemutih, essential oil, fabric softener, and vinegar. Human medication and cosmetic. Nah, hewan-hewan juga sebaiknya dihindarkan dari yang namanya petroleum jelly. Ini kalau di rumah-rumah, di kosmetiknya mbak-mbak ini biasanya ada di merek Vaseline yang dipakai untuk melembutkan tumit, apa siku begitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah Vaselinum album yang ada di lab kita. Kemudian aspirin, sabun batang, face soap, dan yang lain-lain. Kemudian apalagi ya? Oke, ya itu saja akhir dari apa namanya sekilas pengetahuan mengenai layanan obat untuk veteriner, sangat benar-benar di permukaan, sangat superficial yang bisa disampaikan hanya pada satu SKS ini minimal. Saya harapkan dari uh, kuliah yang selintas tentang farmasi veteriner ini, adik-adik itu bisa menggali. Tadi ada beberapa referensi yang bisa digali kalau nanti adik-adik ada di industri obat hewan. Oh ya, ada beberapa istilah misalnya seperti palatabilitas gitu ya. Palatabilitas. Oke, saya tuliskan. Oke, kurang 1 menit ya. Palatabilitas itu adalah ini ya. eh, Sederhananya gini ilustrasinya. Kalau kita sebagai manusia itu eh, lebih suka dengan rasa seperti manis gitu ya. Jadi kalau misalnya membuat obat akan cenderung diberi beberapa rasa manis, tapi jangan samakan hewan itu dengan manusia. Kalau hewan itu akan cenderung suka, misalnya seperti anjing, kucing akan cenderung suka dengan rasa ayam, rasa tuna, rasa ikan misalnya gitu ya. Jadi bagaimana lidah itu bisa menerima rasa gitu ya, palatabilitas. Jadi ada nanti apa namanya substan yang namanya palaton. Itu ya bahan tambahan untuk memberikan rasa pada obat-obat hewan. Ya, tepat jam 2.00. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan send me text gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.